Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Hajah Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin. Yang saya hormati Guru Pengampu Tafsir Tematik Ustadz Ahmad Nidhomi. Yang terhormat kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan menyupport saya. Tak lupa pada teman-teman saya yang seperjuangan dan semoga dirahmati oleh Allah. Nah, perkenalkan, nama saya Tiffany Dwi Rohmaniyah dari kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Saya mulai dari pendahuluan. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang merupakan salah satu pondok pesantren terbesar dan tertua di Jawa Timur. Pondok Pesantren Bahrul Ulum sampai saat ini masih mempertahankan nilai-nilai kepesantrenan dan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pondok Pesantren Bahrul Ulum sampai saat ini telah mendirikan 21 unit pendidikan mulai dari tingkat prasekolah sampai dengan perguruan tinggi. Pondok Pesantren Bahrul Ulum juga menjalin kerjasama dengan dalam bidang pendidikan dalam perguruan luar maupun dalam negeri, di antaranya yaitu Mekah, Syria, Lebanon, dan Al-Azhar Kairo. Pondok Pesantren Bahrul Ulum berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, yang mana yayasan ini berdiri sejak tahun 1966 melalui akte nomor 3 tanggal 6 bulan September tahun 1966 di hadapan Sumbono Tiptowijoyo yang dulu pernah menjadi wakil notaris di Mojokerto. Lanjut ke lokasi. Di sini lokasi Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang terletak di Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, yang mana kurang lebih 3 km sebelah utara kota Jombang. Lanjut ke periode perintisan pertama. Pada tahun 1825, datanglah seorang yang alim ulama atau ulama pendekar yang bernama Kiai Haji Abdus Salam atau Mbah Soihah. Sebelum kedatangan Mbah Yai Abdus Salam di desa ini yang sekarang menjadi Desa Tambak Rejo, dulu desa ini adalah hutan belantara, yang mana kurang lebih 13 tahun beliau bergelut dengan semak belukar dan menjadikan hutan ini sebagai perkampungan yang dihuni oleh komunitas banyak orang. Beliau mendirikan pondok pesantren yang terdiri dari musola atau langgar, bilik kecil untuk santri, dan tempat tinggal yang sederhana. Letaknya juga sebelah timur Sungai Gedang. Pondok beliau dinamakan dikenal sebagai Pondok Selawe dikarenakan santrinya yang berjumlah 25 atau disebut Pondok Telu, yang mana di dalamnya berisi tentang 3 bidang ilmu, yakni syariat, hakikat, dan kanuragan. Lanjut periode perintisan kedua. Di sini setelah Kiai Soihah berlanjut usia, Pondok Selawe atau Pondok Telu ini diserahkan pada Kiai Usman dan Kiai Said. Kiai Usman yang memegang Pondok Selawe, yang mana pondok beliau dikenal sebagai Pondok Thorikot dikarenakan beliau menitik beratkan ajaran-ajaran Thorikot pada santrinya. Sementara Kiai Said membangun pondok pesantren di sebelah barat sungai yang tidak jauh dari Pondok Selawe, yang mana pondok beliau dikenal sebagai pondok syariat dikarenakan beliau menitik beratkan pada ajaran-ajaran syariat. Lanjut periode pengembangan pertama. Di sini Kiai Usman dan Kiai Said telah wafat. Kiai Usman tidak ada yang meneruskan pondok pesantrennya dikarenakan beliau tidak mempunyai seorang putra, melainkan hanya 2 orang putri. Maka dari itu sebagian santri beliau diboyong kepada Kiai Asy'ari yang sekarang disebut dengan Pondok Tebu Ireng. Kemudian sebagian yang lain diboyong kepada Kiai Hasbullah.
Kiai Hasbullah merupakan seorang yang kaya raya dan dermawan. Beliau juga mempunyai banyak sekali pertanian yang meluas bagaikan tambak. Dan konon akan hal itu, desa ini disebut sebagai tambak beras dikarenakan kisah-kisah beliau. Lanjut, periode pengembangan kedua. Di sini pada tahun 1914, Kiai Haji Abdul Wahab telah kembali dari tugas belajar beliau di Tanah Suci Mekah. Dulu sistem yang berada di pondok pesantren ini adalah menggunakan sistem halakoh yang sekarang diubah menjadi sistem madrasah yang sekarang dipegang oleh Kiai Haji Abdul Rahim. Pada tahun 1915, Kiai Haji Abdul Wahab mendirikan madrasah pertama yang terletak di sebelah barat masjid yang sekarang menjadi Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Nama madrasah beliau diberikan nama Mubadilfan. Dan pada tahun 1920, Kiai Haji Hasbullah wafat, maka digantikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab, dibantu dengan Kiai Haji Abdul Hamid dan Kiai Haji Abdul Rahim. Keduanya juga baru selesai dari belajarnya di Tanah Suci Mekah. Kiai Haji Abdul Wahab yang memegang pondok pesantren, sedangkan madrasahnya dipegang oleh Kiai Haji Abdul Rahim. Sementara Kiai Haji Abdul Wahab banyak berkiprah pada organisasi, dan organisasi beliau diantaranya yaitu Taswirul Afkar. Pada tahun 1926, beliau mendirikan organisasi yang diberikan nama Nahdlatul Wathon, yang sekarang dikenal dengan sebutan Nahdlatul Ulama. Lanjut, periode pengembangan ketiga. Pada tahun 1942, Kiai Haji Abdul Hamid dan Kiai Haji Abdul Rahim memanggil Kiai Haji Abdul Fattah. Pada tahun 1943, Kiai Haji Abdul Rahim wafat, maka tugas-tugas beliau digantikan oleh Kiai Haji Abdul Fattah. Pada tahun 1944 atau 1945, Ibu Nyai Wardiyah mendirikan Madrasah Putri Pertama. Madrasah Putri Pertama. Kemudian pada tahun 1951, Kiai Haji Abdul Fattah mendirikan pondok pesantren yang diberikan nama Al-Fatimiyah. Pada tahun 1956, beliau mendirikan madrasah yang bernama Madrasah Mu'alimin Mu'alimat 4 tahun. Lanjut, pada tanggal 6 bulan Juni tahun 1956, Kiai Haji Abdul Hamid wafat. Maka pondok pesantren beliau dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdul Fattah. Pada tahun 1964, Kiai Haji Ahmad Al-Fatih mengubah nama Madrasah Mu'alimin Mu'alimat 4 tahun menjadi Madrasah Mu'alimin Mu'alimat 6 tahun. Lanjut, pada tahun 1965, Kiai Haji Abdul Wahab mendirikan pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Kemudian pada tahun 1971, Kiai Haji Abdul Wahab wafat, maka tugas-tugas beliau digantikan oleh Kiai Haji Abdul Fattah. Pada tahun 1974, Kiai Haji Abdul Fattah mendirikan perguruan tinggi yang diberikan nama Ma'had Ali. Dan pada tahun 1977, Kiai Haji Abdul Fattah wafat, maka tugas-tugas beliau digantikan oleh Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Wahab. Pada tahun 1985, beliau mengubah nama perguruan tinggi Ma'had Ali menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Pada tahun 1987, Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Wahab wafat. Dari mulai kewafatan beliau, Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini menggunakan sistem kolektif. Lanjut, periode pengembangan keempat. Di sini mengingat akan semakin berkembang pesatnya santri yang bertambah banyak, maka mempunyai ide akan membuat manajemen kepengurusan kepengasuhan pondok pesantren yang meliputi majelis pengasuh, pengurus yayasan, dan dewan pengawas. Di sini program ini sudah mencapai tiga periode,
Yang pertama yaitu Kiai Haji Muhammad Sholeh Abdul Hamid. Di sini beliau menjabat mulai tahun 1987 sampai dengan 2006. Ketika tanggal 7 bulan November tahun 2006 beliau wafat. Kemudian diganti oleh periode kedua yakni Dr. Andes Kiai Amanullah Abdurrahim. Beliau menjabat mulai dari tahun 2007 sampai 2008. Beliau juga yang menggerakkan atau mengadakan Ikatan Alumni Bahrul Ulum tingkat nasional yang sekarang dikenal atau disingkat sebagai IKABU. Dan pada tanggal 13 bulan November 2007 beliau wafat. Kemudian berganti pada periode ketiga, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab. Beliau menjabat mulai dari 2009 sampai sekarang ini. Pada tanggal 1 sampai 2 November 2009, Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab menjabat sebagai majelis pengasuh, sedangkan Kiai Haji Muhammad Irfan Sholeh menjabat sebagai ketua umum yayasan. Lanjut pada tahun 2016. Di tahun 2016 ini Pondok Pesantren Bahrul Ulum sudah mencapai 191 tahun. Kemudian madrasahnya mencapai 101 tahun. Lanjut, unit asrama di Pondok Pesantren ini sudah mencapai 37 unit. Dan unit pendidikannya sudah mencapai 20 unit. Lanjut pada sejarah, lambang, dan nama logo Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Dulu pada tahun 1965, Kiai Haji Abdul Wahab memanggil 4 santrinya yang beliau utus untuk mengusulkan 3 nama alternatif. Di antaranya dari hasil 3 tersebut diberikan nama Bahrul Ulum, Darul Hikmah, dan Mambaul Ulum. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahab memilih nama Bahrul Ulum yang berartikan lautan ilmu. Dan diadakanlah sayembara logo. Dan yang terpilih adalah ini logonya. Yang mana di dalam logo ini terdapat ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadal li kalimati rabbi al-ayah. Dan juga Kiai Haji Abdul Wahab memprosesi ritual dengan bacaan manakib. Yang mana manakib tersebut dibacakan oleh santri beliau yang bernama Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Lanjut pada struktur organisasi Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Di sini struktur organisasi mulai dari atas sendiri Dewan Pembina atau Majelis Pengasuh. Di antaranya yaitu ada Dewan Pengawas, kemudian pengurus, kemudian unit asrama, unit madrasah, yang terakhir yaitu unit perguruan tinggi. Kemudian lanjut yang terakhir. Di sini terakhir pembahasan ada sistem pendidikan. Yang mana sistem pendidikan ini ada 2 sistem, yakni pendidikan formal dan pendidikan non formal. Di sini pendidikan formal sudah mencapai 20 unit pendidikan, yang mana di dalamnya terdapat metode klasikal dan kurikulum tertentu. Lanjut pada pendidikan non formal. Di sini pendidikan non formal berada di pesantren-pesantren, yang mana metodenya ada 2 metode, yakni diniyah dan K3, kajian kitab kuning. Di dalam kajian kitab kuning ini terdapat 2 metode, yaitu weton dan sorogan. Weton ini metodenya adalah guru yang membacakan, kemudian santri memaknai atau mendengarkan keterangan. Sementara yang sorogan ini adalah santri atau muridnya yang setoran pada gurunya. Ya, seperti itulah yang bisa saya sampaikan mengenai profil Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Di sini kalian sudah mendengarkan sedikit cuplikan dari saya, semoga bisa memahamkan ya. Dan apabila ada salah kata atau yang tidak mengenakan hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di sini Tiffany Dwi Rohmania minta undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.